Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 12 IPA tentang sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis ini adalah suatu sel elektrokimia yang berperan menguraikan zat-zat kimia oleh arus searah. Gambarannya adalah sebagai berikut. Kita akan jabarkan dulu bagian-bagian yang ada dalam rangkaian suatu sel elektrolisis. Untuk gambar dari sel elektrolisis adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian-bagiannya, yang pertama, sel elektrolisis disusun oleh suatu zat elektrolit atau larutan elektrolit. Larutan elektrolit ini berupa larutan-larutan garam. Kalau pada gambar ini terdapat larutan elektrolit CuSO4 yang akhirnya nanti akan terurai menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Cu2+ dan SO4 2-. Selanjutnya kita juga punya yang namanya elektrode. Elektrode ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu elektrode positif, atau di sini untuk sel elektrolisis kita gunakan anode. Kemudian kita punya elektrode negatif, yaitu katode. Selanjutnya kita punya kabel untuk menyambungkan antara anode, katode, dan sumber arus searah. Lalu ada sumber arusnya. Sumber arus arah di sini salah satu contohnya adalah baterai. Nah, arus listrik inilah yang akan mendorong terjadinya reaksi kimia. Sehingga nanti suatu sel elektrolisis itu adalah suatu sel yang dapat mengubah energi listrik menjadi suatu reaksi kimia. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses terjadinya suatu sel elektrolisis. Yang pertama, pada elektrode positif atau yang kita sebut dengan anode, terjadi penarikan ion negatif. Jadi di anode ini akan terjadi penarikan ion negatif dari SO4 2-. Sehingga terjadi reaksi oksidasi dari Cu. Di sini elektrodenya Cu itu akan mengalami oksidasi menjadi Cu2+. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ukuran dari elektrode Cu ini berkurang karena sebagian massa dari elektrode Cu ini berkurang menjadi ion-ion Cu2+. Dan terjadilah reaksi oksidasi pada bagian anode. Yang kedua, sumber arus listrik searah ini akan berjalan menuju katode dan memompa elektron-elektron hasil oksidasi, nih hasil oksidasi pada anode ke elektrode negatif atau katode. Di arus listriknya ini akan mendorong elektron yang ada di anode menuju ke katode. Kemudian yang ketiga, di katode elektron akan ditangkap oleh ion-ion Cu2+ dari larutan elektrolit sehingga pada katode terjadi reaksi reduksi dari Cu2+ ditambah dengan 2 elektron menghasilkan Cu. Dapat dilihat bahwa di sini pada katode yang semula memiliki massa tertentu akan mengalami penambahan massa sehingga ukuran dari katode akan bertambah, yang artinya massa elektrode pada katode ini juga mengalami penambahan akibat terjadinya reaksi reduksi.
Oke, selanjutnya kita beralih pada reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Reaksi pada sel elektrolisis dibedakan berdasarkan ruang elektrodenya, yaitu di katode atau anode. Di katode terjadi reaksi reduksi, dan di anode terjadi reaksi oksidasi. Kita bahas satu persatu dari ruang katode terlebih dahulu. Di katode, reaksinya itu tergantung pada jenis elektrolitnya atau wujud elektrolitnya. Wujud elektrolit ini nanti ada dua macam. Yang pertama adalah lelehan, di mana lelehan ini tidak ada zat pelarutnya atau tidak ada airnya. Jadi ini tidak ada pelarut sama sekali. Misal kayak garam itu dipanaskan hingga leleh, itu kita sebut dengan lelehan. Nah, di lelehan ini yang mengalami reaksi reduksi adalah kation dari elektrolit itu sendiri. Contoh misal di sini yang kita gunakan adalah elektrolit NaCl yang lelehan, lambangnya L atau liquid. NaCl jika diionisasi akan menghasilkan Na+ ditambah dengan Cl-. Maka kation ini adalah ion yang bermuatan positif. Jadi kationnya adalah Na+. Nah, reaksi yang terjadi pada ruang katoda itu adalah reaksi reduksi dari ion Na+. Reaksinya bisa ditulis Na+ ditambah elektron menghasilkan Na. Selanjutnya, jika elektrolit yang digunakan dalam bentuk larutan ini berarti ada zat pelarutnya. Nah, larutan aquos ini berarti dia dilarutkan di dalam air. Contohnya adalah NaCl yang dilarutkan dalam air, itu kita sebut dengan larutan. Nah, untuk larutan kita harus memperhatikan jenis kationnya. Jenis kation yang pertama itu adalah kation logam aktif. Ada 3 golongan, yaitu yang pertama adalah golongan 1A, yaitu Li+, Na+, K+, Rb+, atau Cs+. Kemudian golongan 2A ada Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, dan Ba2+, serta aluminium atau Al3+, dan Mn2+. Nah, jika ternyata kation pada elektrolit ini adalah merupakan kation logam aktif, maka yang mengalami reduksi itu adalah air dengan reaksi sebagai berikut, yaitu 2H2O ditambah dengan 2 elektron, menghasilkan H2 ditambah dengan 2 OH-. Selanjutnya ada kation selain golongan logam aktif. Jadi selain golongan 1A2A dan Al dan Mn. Maka yang mengalami reaksi reduksi adalah kation dari elektrolit yang digunakan. Contoh misal kita menggunakan besi, maka reaksi yang terjadi adalah Fe2+ ditambah dengan 2 elektron menghasilkan Fe. Baiklah, kita bahas dari yang A. Di sini larutan elektrolitnya yang digunakan adalah larutan NaCl. Perlu diperhatikan di sini yang digunakan adalah aquos, berarti dia ada di elektrolit yang berwujud larutan. Sehingga kita harus melihat jenis kationnya. Kita ionisasi terlebih dahulu NaCl. Jika diionisasi akan menghasilkan kation Na+ yang bermuatan positif dan anion Cl-. Nih, kationnya adalah Na+. Kemudian elektrolit yang dipakai berupa larutan, sehingga harus memperhatikan jenis kationnya Na+. Kita lihat di sini Na+ ini merupakan kation pada golongan logam aktif atau golongan 1A. Maka yang mengalami reaksi reduksi adalah air, seperti berikut ini. Air direduksi dengan menangkap 2 elektron, menghasilkan gas hidrogen ditambah dengan 2 OH-. Contoh soal berikutnya, kita punya larutan besi 2 bromida atau FeBr2.
Nih, kita perhatikan ini larutan. Maka kita ke sisi larutan, elektrolit yang berwujud larutan. Kita lihat di sini, FeBr2 jika diionisasi akan menghasilkan Fe2+ dan 2Br-. Fe2+ merupakan kationnya. Kita lihat di kation logam aktif tidak terdapat Fe2+. Maka Fe2+ masuk yang golongan selain kation logam aktif. Maka yang mengalami reduksi adalah kation dari elektrolit yang digunakan. Karena kationnya ini adalah Fe2+, maka yang mengalami reaksi reduksi itu adalah Fe itu sendiri. Menjadi Fe2+ menangkap 2 elektron, mengalami reduksi menghasilkan endapan Fe atau endapan besi. Contoh soal yang ketiga, kita punya lelehan KPr. Lelehan KPr berarti kita perhatikan di bagian yang lelehan. Nah, kita ionisasi, KBr diionisasi menjadi K+ ditambah Br-. Kationnya adalah K+. Karena dia berwujud lelehan, maka yang mengalami reduksi adalah kation K+ itu sendiri. Maka reaksi reduksi yang terjadi pada ruang katoda adalah sebagai berikut. K+ liquid menangkap elektron akan menghasilkan endapan K. Contoh soal yang keempat, kita pakai H2SO4 aqueous. H2SO4 aqueous berarti kita perhatikan bagian yang larutan. H2SO4 kita ionisasi terlebih dahulu menghasilkan kation H+ dan anion SO4 2-. Kationnya adalah H+, kemudian karena dia berupa larutan, sehingga harus memperhatikan jenis kationnya. Kation H+ merupakan kation selain kation logam aktif, maka yang mengalami reaksi reduksi adalah H+ itu sendiri. Maka reaksinya akan menjadi H+ ditambah dengan 2 elektron menghasilkan H2. Oke, sampai di sini untuk reaksi pada ruang katoda untuk sel elektrolisis. Kita lanjutkan reaksi pada ruang anoda pada sel elektrolisis. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi pada sel elektrolisis di ruang anoda. Reaksi di ruang anoda ini dipengaruhi oleh jenis elektrodenya. Jenis elektrode itu ada 2. Yang pertama adalah elektrode inert atau elektrode yang tidak mudah bereaksi dengan senyawa lain. Elektrode inert itu ada 3, yaitu C untuk karbon, PT untuk platina, dan Au untuk emas. Nah, jika yang digunakan itu adalah elektrode yang inert, maka reaksi pada ruang anoda kita itu harus menentukan jenis anion pada elektrolitnya. Jenis anion itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu anion halida. Anion halida jenisnya itu adalah anion yang berasal dari logam-logam golongan halogen, yaitu ada F-, Cl-, Br-, dan I-. Nah, jika yang ada dalam elektrolit itu adalah anion halida, maka ion halidalah yang akan mengalami oksidasi. Contohnya yaitu 2X- akan dioksidasi menjadi X2 gas ditambah dengan 2 elektron. X ini mewakili dari F, Cl, Br atau I-. Jenis anion yang kedua adalah anion sisa asam oksi. Contohnya seperti SO42-, NO3-, dan PO43-. Asam-asam yang mengandung oksigen, anionnya itu adalah anion sisa asam oksi. Jika anion sisa asam oksi yang terdapat dalam elektrolitnya, maka airlah yang akan mengalami oksidasi dengan reaksi sebagai berikut, yaitu 2H2O
menghasilkan 4H+ ditambah oksigen ditambah dengan 4 elektron. Jenis anion yang ketiga yaitu anion OH-. Jika anion OH- yang terdapat pada elektrolit, maka OH- itu sendiri yang akan mengalami oksidasi dengan reaksi berikut ini. 4 OH- dioksidasi menghasilkan oksigen ditambah 2H2O ditambah dengan 4 elektron. Ini untuk reaksi pada ruang anode dengan elektrode yang digunakan adalah elektrode inert. Kemudian, jika elektrodenya yang digunakan adalah elektrode yang tidak inert, contohnya itu adalah besi, tembaga, seng, dan lain-lain. Nah, yang tidak inert ini adalah elektrode-elektrode yang sangat mudah bereaksi dengan zat-zat lain. Nah, jika elektrode yang digunakan adalah elektrode tidak inert, maka yang mengalami oksidasi adalah elektrode tersebut. Contohnya nih, kita pakai elektrode besi, maka yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah besi. Dengan reaksi sebagai berikut. Besi dioksidasi menjadi besi 2+ ditambah 2 elektron. Kita lanjut ke contoh soalnya. Misal nih contohnya, tuliskanlah reaksi yang terjadi di anoda pada sel elektrolisis jika menggunakan elektrolit sebagai berikut. Yang A, NaCl dengan elektrode PT, FeBr2 dengan elektrode Cu, NaOH dengan elektrode C, dan H2SO4 dengan elektrode Au. Kita mulai dari contoh soal yang A. Reaksi elektrolisis untuk NaCl dengan elektrode PT, kita ionisasi dulu NaCl-nya. NaCl diionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Nah, sekarang untuk reaksi reduksi, yang mengalami reduksi itu kan anion. Anionnya itu Cl-. Kemudian, elektrode yang dipakai adalah elektroda PT. Ternyata elektroda PT itu adalah elektroda inert. Sehingga kita harus memperhatikan jenis anionnya. Nah, ternyata di sini Cl- merupakan anion halida. Maka yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah Cl- itu sendiri. Ini X itu sebagai pengganti F, Cl, Br, dan I. Maka reaksinya akan menjadi 2 Cl- aqueous menghasilkan Cl2 gas ditambah dengan 2 elektron. Ini reaksi yang terjadi pada ruang anoda. Selanjutnya, contoh yang B. Elektrolitnya adalah FeBr2 dengan elektrodenya adalah elektrode Cu atau tembaga. Kita perhatikan jenis elektrodenya. Ini elektrodenya adalah elektrode Cu. Dengan ionisasi, FeBr akan menghasilkan Fe2+ dan 2Br-. Maka anionnya itu adalah Br-. Karena elektrodenya adalah elektrode Cu, Cu itu elektrodanya bukan termasuk C, PT, atau Au, maka elektrodanya adalah elektroda tidak inert. Maka yang mengalami reaksi oksidasi adalah elektroda itu sendiri. Jadi bukan Br- yang mengalami oksidasi, melainkan elektroda Cu. Cu dioksidasi menjadi Cu2+ ditambah dengan 2 elektron. Contoh yang ketiga, jika kita menggunakan NaOH dengan elektroda C. NaOH diionisasi menjadi Na+ dan OH-. Kemudian dengan anionnya adalah anion OH-. Lalu elektrode yang dipakai adalah elektrode C. C itu karbon, itu sifatnya adalah inert. Maka kita harus memperhatikan jenis anionnya. Di sini anionnya adalah OH-. OH- itu adalah anion yang akan mengalami oksidasi. Jadi ion OH- lah yang akan mengalami oksidasi dengan reaksi sebagai berikut, yaitu 4 OH- ditambah dengan oksigen akan menghasilkan oksigen ditambah dengan 2H2O dan 4
elektron. Contoh yang terakhir untuk reaksi di ruang anoda, jika kita menggunakan H2SO4 dengan elektrode AU. H2SO4, reaksi ionisasinya adalah 2H+ ditambah SO4 2- dengan anionnya adalah SO4 2- dan elektrodenya adalah elektrode AU. Kita lihat elektrode AU itu adalah elektrode yang inert. Jadi kita harus lihat jenis anionnya. Anionnya adalah anion SO4 2-, ada oksigennya. Ada oksigen berarti merupakan ciri-ciri dari anion sisa asam oksi. Nah, jika sisa asam oksi sebagai anionnya, maka yang mengalami reaksi oksidasi adalah air. Maka akan terjadi reaksi oksidasi di anoda sebagai berikut. 2H2O ditambah dengan 4H+ menghasilkan O2 ditambah dengan 4 elektron. Seperti ini. Kita lanjut untuk reaksi sel total. Jadi reaksi yang terjadi pada katode dan anode itu kita jumlahkan. Kita ke contoh soal berikutnya nih. Tuliskan reaksi sel dari beberapa sel elektrolisis berikut ini. Ada 3 contoh. Yang pertama, menggunakan larutan NaBr dengan elektrode karbon, larutan CuSO4 dengan elektrode perak, dan lelehan MgSO4 dengan elektroda PT. Yang pertama, yaitu larutan NaBr dengan elektrode karbon atau C. Kita perhatikan nih, reaksi ionisasinya Na+ ditambah Br-. Kita mulai dari reaksi yang ada di katode. Reaksi di katode dipengaruhi oleh jenis elektrolitnya. Di sini jenis elektrolitnya adalah berupa larutan. Nah, karena berwujud larutan, maka reaksi di katode dipengaruhi oleh jenis kationnya. Karena kationnya itu adalah Na+, maka yang merupakan golongan 1A, sehingga reaksi yang terjadi di katode adalah reaksi reduksi air. Nah, reaksi reduksi air adalah, kita tulis di katode 2H2O ditambah dengan 2 elektron, menghasilkan H2 ditambah dengan OH-. Kemudian kita ke reaksi yang ada di anoda. Reaksi di anoda dipengaruhi oleh jenis elektrodenya. Elektrodenya adalah elektrode karbon. Elektrode karbon itu adalah elektrode yang inert. Sehingga perlu diperhatikan jenis anionnya. Karena anionnya adalah anion Br-, dan Br- ini merupakan ion halida, sehingga pada anoda terjadi reaksi oksidasi ion Br- sebagai berikut. Nah, setelah seperti ini, kita jumlahkan reaksi yang ada di katode dan anode. Nah, jika ada dua zat yang sama dan berlawanan tanda panah, di katode elektron ada di sebelah kiri, di anode elektron ada di sebelah kanan, maka bisa dieliminasi. Jadi tidak masuk di penjumlahan karena jumlahnya sama, 2 elektron, 2 elektron. Sehingga reaksi selnya atau reaksi totalnya akan menjadi 2H2O ditambah 2Br- menghasilkan Br2 ditambah H2 ditambah OH-. Contoh selanjutnya, tuliskan reaksi sel dari sel elektrolisis berikut ini. Di sini ada lelehan MgCl2 dengan elektrode tembaga atau Cu. Nah, MgCl2 ini kita ionisasi dulu menjadi 2Mg2+ ditambah dengan 2Cl-. Nah, di sini kita tulis dulu reaksi di katode dipengaruhi oleh jenis elektrolitnya. Karena elektrolit yang digunakan itu berwujud lelehan, ini liquid, maka yang mengalami reaksi reduksi di katode adalah Mg2+. Dengan reaksi sebagai berikut. Mg2+ ditambah dengan 2 elektron menghasilkan endapan Mg. Yang kedua, reaksi di anode dipengaruhi oleh jenis elektrodenya.
Elektroda yang dipakai adalah elektroda tembaga atau Cu. Cu merupakan elektroda yang tidak inert, sehingga pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi elektroda Cu. Maka reaksi di anoda akan menjadi sebagai berikut. Cu dioksidasi menghasilkan Cu2+ ditambah dengan 2 elektron. Sini 2 elektronnya akan habis, maka reaksi totalnya akan menjadi Mg2+ ditambah Cu menghasilkan Mg ditambah dengan Cu2+. Contoh selanjutnya adalah tuliskan reaksi sel dari sel elektrolisis berikut ini. Yang dipakai itu adalah lelehan K2SO4 dengan elektroda PT. K2SO4 kita tuliskan dulu 2K+ ditambah dengan SO4 2-. Sini nanti reaksi di katode dipengaruhi oleh jenis elektrolitnya. Karena elektrolit yang digunakan terwujud lelehan, maka yang mengalami reaksi reduksi di katode adalah K+. Maka reaksi di katode menjadi K+ ditambah dengan elektron menghasilkan K. Kemudian di reaksi di anoda dipengaruhi oleh jenis elektrodenya. Elektroda yang dipakai adalah elektroda PT atau inert, maka perlu diperhatikan jenis anionnya. Anionnya adalah anion SO4 2-. SO4 2- merupakan anion sisa asam oksi. Maka pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi dari air. Reaksinya seperti ini. 2H2O 4H+ ditambah oksigen ditambah dengan 4 elektron. Di sini jumlah elektronnya tidak sama, maka supaya elektronnya di akhir reaksi itu hilang, maka reaksi pertama atau reaksi di katode dikali 4, sedangkan yang bawah dikali 1. Nanti elektroda akan dieliminasi, elektronnya dieliminasi, dan reaksi totalnya akan menjadi 4K+ karena tadi dikali 4, ditambah dengan 2H2O menghasilkan 4K, ditambah dengan 4H+ ditambah dengan oksigen. Itu adalah contoh-contoh untuk menuliskan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini, karena sel elektrokimia itu ada 2, jadi kita bandingkan. Yang pertama, yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu sel Volta, dibandingkan dengan sel elektrolisis. Sel Volta, sel elektrolisis. Sekarang, muatan pada katode. Pada sel Volta bermuatan positif, pada sel elektrolisis bermuatan negatif. Pada anode, sel Volta negatif, elektrolisisnya positif. Kemudian, arah aliran elektronnya dari anode menuju katode untuk sel Volta, dan dari katode menuju anoda untuk sel elektrolisis. Kemudian reaksi pada anode sama-sama reaksi oksidasi, baik untuk sel Volta maupun sel elektrolisis. Sedangkan reaksi pada katode itu adalah sama-sama reaksi reduksi. Kemudian aplikasi dari sel elektrolisis antara lain yang pertama adalah penyepuhan. Salah satu penggunaan penting prinsip elektrolisis adalah penyepuhan. Penyepuhan merupakan pelapisan suatu logam dengan logam lain agar diperoleh sifat-sifat yang lebih baik, seperti tahan karat, mengkilap, dan meningkatkan harga jual produk. Susunan proses penyepuhan antara lain, logam yang akan dilapisi dipasang pada katode. Di sini kita punya sendok besi. Kita tahu besi sangat mudah berkarat. Supaya sendok besi itu tidak mudah berkarat, maka sendok besi harus dilapisi dengan logam yang lebih baik kualitasnya. Jadi nanti di katode dipasang dengan sendok, kemudian logam pelapisnya dipasang pada anode. Misal sendoknya, sendok besi akan dilapisi dengan perak, maka perak dipasang pada anode. Kemudian elektron yang digunakan adalah salah satu larutan garam dari logam pelapisnya.
misal AgNO3. Maka nanti pada katode akan terjadi reaksi reduksi Ag plus menjadi Ag yang perak akhirnya akan melapisi sendok besi, sehingga sendok yang kita miliki akan bersifat lebih baik daripada sebelum dilapisi. Contohnya seperti tahan karat, mengkilap, dan dapat meningkatkan harga jual produknya. Aplikasi lain yaitu produksi dari logam aluminium dan produksi logam dari magnesium. Oke, sekian untuk pembahasan kita kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat.